Kalian tahu bagaimana perjalanan sejarah singkat metanoia ini? Mari kita simak kisah yang akan mengingatkan kita akan perjalanan Komisi Remaja Metanoia yang dikemas secara singkat. Pendeta Yusin adalah salah satu tokoh yang mengawalinya. Saat itu, Pendeta Yusin diminta untuk mengajar sekolah minggu. Namun ternyata anak-anak sekolah minggu yang ia ajar sudah menginjak sekolah menengah pertama. Hal ini membuat Pendeta Yusin gelisah, karena seharusnya para remaja ini tidak lagi mendapatkan pembinaan seperti di sekolah minggu. Mereka seharusnya mendapatkan pembinaan khusus sebagai seorang remaja untuk bekal perjalanan hidup mereka dan untuk pertumbuhan iman mereka. Dengan kegelisahan ini, maka ia berinisiatif untuk mengumpulkan beberapa orang, yaitu Bapak Sulaiman, Ibu Lydia, Bapak David Srianto, dan Bapak Mulyo Prakoso almarhum sebagai Dewan Pembimbing untuk mengajak anak-anak remaja di GKMI Kudus bersekutu bersama. Banyak hal yang dirancangkan dan mulailah para remaja diajak untuk datang ke persekutuan remaja. Tidak terasa, semakin hari banyak remaja yang hadir di dalam persekutuan tersebut. Pertambahan jumlah ini merupakan buah yang positif dari upaya pemuridan yang saat itu berlangsung. Pelayanan dan kegiatan pemuridan pun semakin berkembang. Suatu saat Pendeta Yusin melihat keaktifan remaja di gereja lain dengan grup musik mereka. Pendeta Yusin pun berinisiatif untuk mengajak remaja-remaja di GKMI Kudus untuk membuat sebuah vokal grup yang dinamai Vokal Grup Kumbaya. Vokal grup ini tampil di berbagai acara dan menambah semangat remaja di GKMI Kudus untuk semakin mengembangkan diri menjadi sebuah komisi. Beberapa saat setelah itu, berkumpullah para dewan pembimbing untuk membuat surat permohonan supaya persekutuan remaja ini disetujui menjadi sebuah komisi yang diakui sebagai Komisi Remaja GKMI Kudus. Permohonan ini pun disetujui oleh majelis dan dibentuklah kepengurusan Komisi Remaja dengan ketua pertama Saudara Yahya Teguh Wijaya. Berbagai program kerja pun berhasil disusun. Komisi remaja pun semakin berkembang. Dan pembina komisi remaja akhirnya digantikan oleh Bapak Julius Rampen. Dan Bapak Julius Rampen inilah yang akhirnya mencetuskan nama Komisi Remaja GKMI Kudus, Metanoia.
kabarnya di rumah? Semoga kita sehat-sehat semua ya, yang di rumah maupun lagi pergi-pergi nih. Ngomong-ngomong, ini kok pada rapi-rapi nih mau kemana sih? Gimana sih? Hari ini itu hari ulang tahun Metanoia yang ke-44. Oh iya, aku juga udah rapi ternyata. Iya, hari ini HUT ya? Iya, gimana sih? Iya. Tapi kita mulai acara ini kan lebih baik doa dulu ya. Oke. Jadi kita mau berdoa dulu. Doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Ripka. Bapa, kami bersyukur jikalau pada tahun ini kami boleh merayakan ulang tahun Komisi Remaja Metanoia ke-44. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu selama ini, dan kami memohon penyertaan-Mu pula pada kebaktian HUT ke-44 Komisi Remaja ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga Engkau berkati penginjil Dani Gamadi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mampukan beliau untuk memberikan yang terbaik, menyampaikan kehendak Tuhan terkhusus untuk teman-teman Komisi Remaja Metanoia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian HUT ke-44 Metanoia ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Kak Ripka untuk doa pembukanya. Luis, aku mau nebak-nebak nih. Apa tuh? Kayaknya yang di rumah ini nontonnya pada sambil rebahan. Tapi kalau beneran parah sih. Iya, harusnya kan kita kalau ibadah udah siap ya posisinya. Apalagi kalau sore-sore gini angin sepoi-sepoi, pasti pada rebahan. Nah, biar nggak rebahan, gimana kalau kita bangkit berdiri dan bertepuk tangan dengan menyanyikan pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan
tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berefleksi khususnya dalam rangka hari ulang tahun Metanoia yang akan disampaikan oleh penginjil Dani Gamadi. Tapi sebelum itu, mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kami mempersilakan Saudari Agneta untuk memimpin dalam doa sebelum firman. Bapa, kami saat ini ingin merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melaksanakan firman-Mu. Berkati pula penginjil Dani Gamadi yang akan menyampaikan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hey, what's up? Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, apa kabar? Salam kenal, saya Dani Gamadi, dan hari ini kita akan bahas satu tema yang seru banget, yaitu tentang relasi. Nah, banyak hal yang bisa dibahas tentang relasi dengan diri, dengan Tuhan, dengan sesama. Nah, saya akan mulai dengan mengajak kita main sebuah kuis ya, yaitu Guess the Price. Menebak berapa harganya dari barang yang akan saya tampilkan di layar ini. Oke? Let's play. Tebak barang ini. Nah, satu kardus 40 buah mie goreng instan. Berapa harganya? Yang sering belanja pasti tahu. Ya, boleh lebih keras? Oke, saya kunci jawabannya. Nah, saya akan kasih tahu. Oke, saya sudah kunci jawaban Anda. Dan jawaban yang benar adalah Rp72.000. Selamat bagi saudara yang benar. Saudara bisa mengambil kardus Indomie ini di gereja masing-masing. Lanjut, barang yang kedua. Ini dia. Berapa harga dari beras Rojo Lele 10 kg? Lagi-lagi barang pasar. Berapa? Iya.
Oke, bagus sekali. Silahkan yang lain lagi. Iya. Aha. Wih, mahal amat. Kita lihat jawaban yang benar adalah 110.000. Oke, selamat bagi saudara yang benar. Sekali lagi kalau jawaban Anda benar, Anda bisa mengambil langsung di kantor hamba Tuhan Anda. Next question. Guess the price dari Philips blender. Berapa? Kali ini sebagian besar diam ya sepertinya. Iya, dan jawaban yang benar adalah 624.000 rupiah. Berikutnya, berapa harga jam tangan G-Shock G-Steel ADR? Wah, kalau ini pasti banyak laki-laki yang tahu. Iya, jawabannya adalah 3.020.000 rupiah. Bagaimana dengan barangnya ini? Wohoho, Gucci Wallet Crossbody. Gucci Wallet, sebuah dompet merek Gucci tipenya crossbody. Ibu-ibu, para wanita, ada yang tahu berapa harganya kira-kira? Oh, jangan buka aplikasi dong, langsung ketahuan harganya. Iya, yang benar adalah 7.890.000 rupiah. Ini tidak untuk diberikan ya, mahal soalnya. Bagaimana dengan yang ini? Oh, ini dia, Yamaha Aerox. 23.900.000 rupiah. Beda-beda harga OTR di tiap kota. Nah, bagaimana dengan ini? Wow, apa ini? Ini adalah jam tangan Richard Mille RM061. Ada yang malu-malu? Berapa? 700 juta? Bagus. Yang lain lagi? 900 juta? Oke, luar biasa. Saya akan bukakan yang benar adalah jam tangan Richard Mille RM061. 2.431.920.000 rupiah. 2 miliar. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, ini barang yang langka sekali. Mobil Bentley Mulsanne Grand Limousine. Nah, berapa kira-kira? Oh, 4 miliar. Oke, thank you. Berapa? 4,7 miliar. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah 7,3 miliar. Wah, makin tinggi ya. Ini saudara nggak bisa ambil di mana-mana karena barang ini belum tentu masuk ke Indonesia. Nah, kita lihat lagi. Dan yang terakhir, guess the price. Berapa harga ini? Semua ada harga untuk mendapatkannya. Ada yang perlu dibayar. Bagaimana dengan gambar ini? Berapa harganya? Priceless. Tidak bisa diukur berapa harganya. Tapi harga yang bisa kita bayangkan sebesar itu, itulah harga kasih Allah bagi dirimu. Kalau kita bertanya seberapa besar sih saya ini dikasih Allah? Sebesar itu. Saudara yang paling sederhana, saudara yang paling bergumul dengan diri sendiri. Lihat harga salib. That's the price of His love for you. Jadi apa tandanya seorang dikasih Allah? 1, dia ditebus oleh Allah. Apa maksudnya ditebus oleh Allah? Proses penebusan itu ya, urut-urutannya adalah dipilih dari semula, ditentukan dari semula, lalu dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Ini proses penebusan dari Roma 8, 29, 30. Ditebus berarti dijadikan milik Tuhan kembali. Brought back by God. Ditebus itu dari bahasa Yunani. Agorazo. Agora itu artinya pasar. Agorazo, membeli. Jadi ditebus adalah dibeli kembali. Ditebus. Coba lihat gambar ini. Familiar nggak ini benda apa? Kalau familiar artinya elu tua. Familiar nggak? Wah, oke. Nah, ini benda apa nih? Coba lihat nih, apaan ini ya? Kalau saudara tahu, kita tahulah umur kita berapa artinya. Karena banyak orang mungkin nggak tahu. Nah, dulu ada toko namanya pawn shop, toko pegadaian. Waktu kita nggak punya duit, mesti beli barang, mesti bayar uang sekolah. Bapak kita datang ke pawn shop, toko gade. Lalu dia bawa tape besar ini. Pak, saya mau gadekan ini bisa laku berapa? Oh, sekian ratus ribu, sekian puluh ribu misalnya. Dikasih duitnya, barangnya ditaruh di pegadaian. Ditaruh, lalu dia kerja keras cari duit di tempat lain. Lalu dia berkata, saya berjanji, saya mesti cepat-cepat tebus kembali barang itu. Dia dapetin uang kerja sampai dapetin 67 ribu. Dia cepet-cepet balik ke toko pegadaian. Pak, Bu, masih ada nggak barang yang kemarin? Saya mau buy back. Saya mau tebus. Masih ada. Belum dibeli orang? Belum. Waduh, syukur. Aku mau tebus ya.
ini uangnya saya udah bawa. Dia akhirnya bisa pulang dan berkata, I bought it back. Saya bawa pulang barang itu. Aku menebusnya jadi milik kembali. Saudara, manusia kita juga sama. Kita miliknya Tuhan selalu. Tapi kita menyerahkan diri kita ke berbagai tuan. Dan kita menghamba kepada Tuhan itu. Seperti kisah Hosea. Sampai akhirnya Hosea dipanggil Tuhan. Pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Jemput buy back. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Nah, ini kaitannya. Kalau kita nangkap dengan benar kita ini dikasihi Allah, dipenuhi Allah, maka kita akan mencintai diri kita dengan proper, dengan sehat. Tapi waktu kita nggak ngerti nilai kita di hadapan Tuhan, tadi kita sudah lihat soal nilai barang-barang bukan sama yang paling mewah. Tapi ada orang mau menjual dirinya dengan harga hanya 1 miliar, memberikan hidupnya pada orang lain. Ada orang yang rela memberikan foto dirinya tanpa busana, untuk mendapatkan penerimaan dan cinta kasih dari orang lain. Ada orang melakukan hal-hal yang sepertinya murahan karena dia nggak tahu harga dia. Allah disuruh mati pun mau to buy you back. You are that precious in His eyes. Cuma kita nggak dengar suaranya langsung. Kita nggak lihat langsung sampai kita ngerasa enggak, aku masih butuh cinta, aku masih butuh kenikmatan dan penerimaan dari orang sekitarku. Sampai akhirnya kita tidak mencintai diri kita dengan proper. Lucu ya. Kita ingin mencintai diri kita. Tapi karena kita tidak paham berapa dalam kita dicintai Tuhan, kita tidak benar-benar mampu mencintai diri kita. Kelihatan dari mana? Ya kelihatan dari cara kita berelasi sama orang lain. Orang yang mencintai diri punya batasan. Berani berkata enggak sama orang lain. Dia punya batasan, dia tahu ini area tanggung jawabku dan ini orang lain tidak boleh ganggu aku. Orang tidak boleh merugikan aku sedemikian ya. Dalam dia berelasi hari ini kita bahas. Dengan teman, dengan pacar. Dia tahu ada area-area enggak. Saya enggak seharga itu. Enak aja. Saya orang yang terkasih di hadapan Tuhan. Saya orang yang mahal. Ketahuilah, good friends, good boyfriend or girlfriend are like treasures. But bad friends, bad couple are like toxic. Ya. Kalau kita punya proper self-love, kita tahu orang ini toxic dan I want to cut. Nggak usah berelasi sama dia. Well, teman memang penting, tapi mereka tidak bisa menggantikan Tuhan. Pacar penting, tunangan penting, tapi mereka tidak bisa dan tidak boleh menggantikan Tuhan. Nah, ini bisa ditangkap oleh orang yang punya self-love, yang proper dalam berelasi. Nah, this is relationship that matters. Kita perlu mengembangkan berapa persahabatan yang dalam. Ya, berpacaran mengenal dengan proper, iya. Agar kita nggak taruh harapan yang tidak realistis hanya pada satu orang. Oh, kita punya pacar. Oke, good. Tapi sahabat mesti tetap punya. Kalau nggak kita jadikan si pacar kita dewa. Yang memberikan segala sesuatu yang kita mau. Dan hubungan kita kemudian jadi tidak ada batasan. Oh, nggak ada batasan. Kan aku kok dilarang-larang sih. Mau yang enak-enak. Bukan itu. Nilaimu lebih mahal. Nilaimu lebih tinggi daripada itu. Jangan mau diperlakukan seperti itu. Nah, inilah self-love yang didapat dari God's love. Kenapa kita mesti punya batasan sih? Setidaknya ada 4 hal lah. Jujur, kita nggak bisa berteman dengan semua orang. Kita tidak bisa berpacaran dan cocok dengan semua orang. Enggak, akui saja. Dan kedua, batasan memberikan kekuatan dan rasa aman. Ya, bukan batasan bikin kita nggak punya teman. Enggak, justru ada rasa aman, ada kekuatan. Kalau kita punya boundaries, batasan dalam relasi. Batasan itu diajarkan Alkitab. Dan keempat, batasan itu adalah sebuah hadiah. Hidup lebih enak. Karena apa? Di sekitar kita ada orang-orang yang toksik, ada pacar yang toksik yang kita mesti bilang, saya punya batasan dan saya tidak mau lagi berhubungan orang-orang yang toksik. Seperti apa aja sih orang toksik itu? Orang yang mengontrol. Wih, kita jadi seperti asetnya dia. Dia akan ngontrol kita. Partisan, memihak sana, memihak sini, ngefans sama satu, jelek-jelekin yang lain. Itunya kuat sekali. Dalam berteman. Itu susah nanti. Kita jadi ikut-ikutan harus sama ikut kubunya dia. Padahal kita punya hak untuk memilih. Kita punya hak untuk bergaul dengan orang banyak. Orang yang bawa pengaruh buruk. Oh, teman-teman ngertilah segala macam pengaruh buruk ada. Putuskan hubungan orang demikian. Kenapa? Karena nilaimu lebih dari itu. Penerimaanmu lebih dibayar mahal oleh Allah. Bukan oleh grup orang yang menilaimu. Dan banyak orang yang akan cocok sama kamu kalau kamu gak sama dia. Kira-kira gitu bahasanya. Penggosip. Orang yang bergosip sama kita hari ini. Besok dia menggosipkan kita. Itu dia.
tidak bisa diandalkan. Jangan berteman sama orang begitu. Disakiti terus kita. Pengganggu, bully, maksudnya orang yang suka bully, jauhkan diri. Orang yang suka minta maaf berlebihan, semua minta maaf dengan alasan yang sama. Ada sesuatu yang dia nggak mau belajar kan, dia cuma pakai maaf sebagai alasan kan. Cut. Dan orang yang clingers, sangat berpacu sama kita, sangat bergantung sama kita, itu kita mesti waspadai orang-orang seperti itu. Juga relasi yang tidak resiprokal, yaitu tidak ada balasan. Kita sama dia memberi, memperhatikan, menanyakan keadaannya, dia tidak pernah lakukan apapun sama kita. Itu bukan teman, itu bukan calon pacar yang baik. Nggak menyenangkan hubungan seperti itu. Emang kita ibunya aja kagak begitu. Dan teman yang penuh dengan persaingan sama kita, yang iri hatian terus bersaing dari zaman TK tuh ya, lomba balap karung saingan, sampai SMA, sampai masuk perguruan tinggi saingan, itu bukan teman yang baik. Kalau saingannya penuh dengan rasa iri ya, dan orang yang posesif banget. Jadi teman-teman, dalam bicara relasi, kaitannya pertama, God's love itu mesti jelas kita pegang supaya kita punya self love yang proper. Setelah self love proper, kita bisa mengakhiri persahabatan dengan baik. Kenapa kita perlu mengakhiri persahabatan sih? Gini loh, keputusan untuk menyudahi pertemanan lebih sering disebabkan karena dia melanggar batasan kita, bukan karena karakter. Nah, batasan itu loh yang kita mesti pertahankan. Kenapa? Karena kita tahu nilai diri kita. Kalau itu terus dilanggar, artinya dia tidak menghormati batasan kita, dia tidak menghargai kita sebagaimana Allah menghargai kita. Wow, dia bukan teman yang baik. Dia bukan pacar yang layak dijadikan suami atau istri di masa depan. Ketika kita kehilangan kontrol dan prioritas hidup kita gara-gara bergaul, berpacaran, berteman sama dia, cut it clean, stop it. Kau akan ditarik lebih jauh dengan emosi yang terdalam sampai gak bisa lepas sama dia. Celaka, lebih susah. Kalau sekarang naksirnya baru dikit, pacarannya baru sebentar, cepet-cepet beresin. Lebih dalam, lebih gak bisa lepas. Oh, saya serius sekali. Lebih gak bisa lepas. Udah terlalu dalam, terlalu berbahaya. Cut it clean. Why? Because God loves you. Sebesar itu, seharga itu yang kita sudah lihat di awal tadi. Nah, ketika kita lihat orang dan ada terasa tidak cocok, ada dua opsi kita bisa lihat dulu sebelum kita mengambil keputusan yang besar. Satu, kita yang memang perlu berubah. Opsi yang pertama ya, ada dua kan. Apakah masalah dengan temanku ini benar-benar masalah atau aku yang overthinking, overcritical, oversensitif pada sesuatu? Setiap orang sensitif pada satu dan dua hal yang dominan. Waktu ada masalah dengan teman, pacar kita, coba pikir dulu. Apakah aku yang mesti berubah enggak? Aku lebay, overthinking, oversensitif pada satu hal. Atau yang kedua adalah temanmu, si doi yang perlu berubah. Kalau masalahnya bukan pada diri kita, tapi mereka lah yang memiliki sisi buruk yang mereka biarkan terus ada. Dan orang buruk ini terus mempengaruhi relasi yang sehat, maka dialah yang perlu berubah. Ya, kita boleh menyudahi pertemanan, kita boleh menyudahi pacaran. Kamu, kita, aku tidak harus menjadi everything to everyone. You don't have to be everything to everyone. Kadang mengasihi berarti melepaskan mereka dan membiarkan mereka menjalani jalurnya bersama Tuhan. Nah saudara, orang yang people pleaser, mau nyenengin orang, yang sungkan kalau ada konflik dan lain-lain, itu justru orang-orang yang lebih butuh batasan. Orang-orang yang, aduh nanti dia gimana ya, nanti ngomongnya gimana ya, nanti ribut, nanti gak enak. Oh, kalau Anda adalah seperti itu, camkan ini baik-baik. Ada butuh batasan yang lebih tegas daripada kebanyakan orang yang ada hidup di bumi saat ini. Karena gini, kecenderungan yang patuh, ikut nyenengin orang, membuat kita paling sering terluka di luar batas. Karena keinginan kita yang kuat untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita nggak sadar adalah bahwa kita nggak membantu siapapun. We are not helping by doing that. Kita nggak membiarkan hal yang lebih baik terjadi hanya karena membiarkan batasan kita terus-menerus dilanggar. Dan orang yang mau nyenengin orang lain ini seringkali merasa diperalat, gak dipeduliin, cuma dicari ketika butuh, cuma dipakai, dan gak mampu berkata tidak. Itu masalahnya. Ada kemarahan, ada kepahitan tersembunyi dalam diri yang diakibatkan oleh kurangnya batasan dalam relasi.
Kalau saudara adalah jenis orang yang people pleaser, listen to this. Orang yang cenderung mau menyenangkan orang lain, berharap bahwa orang yang mereka coba senangkan akan secara otomatis mengetahui dan menghormati batasan mereka. Tapi seperti kita sudah tahu, itu tidak terjadi. Akhirnya kita tetap sendirian, diabaikan, kelelahan, seperti keset pintu. Stop. Kita juga butuh istirahat. Kita juga butuh diri kita punya batasan yang sehat. Why? Karena itu hargamu di mata Allah. And He buys you back. Jadi engkau adalah milik Allah 2 kali. 1 kali kau diciptakan menurut gambar rupa Dia, engkau adalah milik Dia. Tapi waktu engkau memperbudak diri dengan segala macam hal yang remeh-temeh, meskipun kelihatan nikmat selama di dunia, Dia membeli engkau kembali. He bought you back twice with that price. Jangan ludahi salib. Jangan ludahi dirimu sendiri. Dan sebagai anak Tuhan, kita ingin menanggung beban orang lain. Menjalani hidup yang penuh kasih, melayani dan penuh kasih. Dan kita memang harus melakukannya. Tapi itu bukan berarti kita menjalankannya dengan menjual diri, merendahkan diri. Karena di saat itulah Kristus sudah melakukannya buat kita. Kita bukan Kristus. Kita tidak mati bagi orang lain. Kita tidak disalib bagi orang lain. Itu tugasnya Kristus. Ya memang ada waktu-waktu yang berat di mana kita merasa diri kita ini gak ada nilainya. Gak ada yang PDKT-in gue. Gak menikah-menikah. Gak punya kekayaan dan kesuksesan seperti si A, B, C. Tapi ingatlah, Tuhan bisa berikan itu pada waktunya. Kalau anaknya saja yang tunggal diberikan pada kita, apa yang Dia tidak akan berikan, kata firman Tuhan. Ingat ya, relationships that matter. Allah mengasihimu that big. Kasihilah dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan, peluk kami supaya kami mengalami apa rasa dikasihi Allah. Puaskan jiwa kami. Supaya kami tahu ada hal yang lebih indah daripada kecanduan-kecanduan kami. Daripada harus punya pacar, daripada harus punya pasangan. Tapi kami pertama-tama dicintai Allah dan kami dapat berkata, Christ, you are enough. Kami bukan mencari cinta dari teman, dari orang lain, tapi karena kami sudah penuh cinta Kristus, kami mencintai teman dan orang lain. Tuhan, pada saat ini peluklah setiap kami dengan tangan-Mu yang berlubang paku. Hadirlah hadirat-Mu di tempat ini saat ini. Memenuhi jiwa kami yang terluka, yang kosong. Kau tahu dunia merampok kami dan melukai kami balik lagi dan balik lagi. Kami tahu kami tidak murni, kami kotor. Please, restore us. Restore us. Meskipun dunia bilang kamu gak bisa di-restore, kamu bekas, kamu gagal, pecundang. I know you can. Restore me, love me once again. Supaya kami bisa mencintai diri kami dengan proper, dengan sehat. Dalam diri kami yang baru. Karena kematian dan kebangkitan Kristus diperbarui dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Have a good day. Terima kasih untuk pelayanan firman yang telah disampaikan oleh penginjil Dani Gamadi. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Matt, ngomong-ngomong, aku punya sesuatu yang spesial buat kamu sama teman-teman di rumah. Apa tuh yang spesial? Kasih tahu dong, kepo nih. Jadi, habis ini kita akan menyaksikan short movie persembahan dari teman-teman Metaners yang berjudul Dolan. Kepo gak? Kepo pastinya, pasti keren. Jadi kita nonton sekarang ya? Oke. Selamat menyaksikan. Buat kaum anjay yang di sana, segera mendingan kalian ganti ngomong jadi Anjayani. Yo, everybody say Anjayani. 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 Yo, Anjayani. Yo, Anjayani.
Buat yang gak suka ngomong anjay. Hello vlog, welcome to my guys. Yoin, kali ini kita akan pergi sama Victor. Ayo guys, kita mau kemana Tar? Ke kafe guys. Mantap kafe. Kita pamerin si Joko, kita pergi kafe. Ayo Jok, guys. Koncoku gila kabeh anjan. Ayo jalan Jok. Halah. Halah apa ke mrene? Ayo dolan, bisa nggih tugas. Tugas kowe wis bar kok. Alah gak apa. Warung stasi nang omah sekti kok. Ayo metu ae. Mama, dosane gedhi, ge corona. Gak bakal. Ngerti gua APD lengkap dijamin aman. Iya, Pak? Iya, iki Victor gawe senjata wis. Yo, kalau nganti corona. Oke. Tak siap-siap sih. Oke. Saya. Ya, dan sampe. Oke. Ayo, wis siap aku. Lapo? Loh, jarak weh. Yuk, berangkat yuk. Ayo. Ayo. Kamu kenapa? Iku, nosing batuk-batuk. Tenang aja, aku ada ini. Tolong anti corona yang tak pakai ini. So sweet ya. Lho piye iki? Gak sido garap tugas, Bro? Duh, dolanan iki dak garap tugasnya akeh iki. Ayo, iki kan aku lagi nyambung listrik barang, iki apa dia tugas. Iya sih, ki aku ge swipe card kira iso-iso. Aku bengi bar lo omplos dedor iku. Jarene corona iki cuma konspirasi ngono. Gak ono. Masa sih? Bukannya wis ana vaksine yo? Nah, kuwi aku denger saka iku dokter sing medho iku jarene ra ono vaksin ngono kok. Loh. Ono iki malah wong edan iku. Wis drummer
malah njaluk suti corona iku wis edan itu. Iya kaya kowe ya. Iya sih. Lah, piye iki swipe card ra iso-iso. Too fast ae. Fast and Furious tah piye? Lah, too slow malah. Edan. Dah, iki tugasku wis bar iki. Ayo pesen mangan ae, oleh iki aku. Ya saya nek ngono, pesen mangan ae mending. Iki aku swipe card suwi-suwi ucul ke jempol lho. Alah ya wis pesen mangan ae, pesen man. Wes kae do milih sing opo ae iki. Aku iki ae wis ceplok murah. Lah, apa kok milih sing murah? Apa nisa nak larang ae? Aku ki krisis ekonomi. Dudu krisis ekonomi, tapi resesi ekonomi. Loh, resesi ki apa? Kawin-kawin iku. Dudu resesi ning kawin-kawin. Alah pikiranmu rabi tok ae kok. Ora ya aku seneng rabi kok. Alah, Sik. Aku ya seneng rabi. alah iki ku padha wae kok. Resesi sing tak maksud iki duwite ngendep ora iso muter. Ah, iku lagi jenenge resesi. Oh, aku iso nggawe duit muter. Piye? Gue iki. Kei tempat. Lo ya. Fokus. Rotasi dan berevolusi kaya gangsing. Lah, iki yo muter iki. Dudu duit muter ngene iki sing tak maksud resesi. Sing tak maksud resesi iki duite muter dienggo blonjo-blonjo. Ya ngono kuwi lah, blonjo-blonjo. Walah, ngene iki. Nah, blonjo skin ngene. Dudu skin game. Sing tak maksud ki yo blonjo skin tapi ora game. Skin sapi, wedhus, pitik, yo blonjo-blonjonan ngono lah. Ono. Wis. Ra mudeng aku. Kiku malah guru ekonomi sajane iki School of Home iki ora home iki. Ngerti ra? Wis ki wetengku ngeleh iki. Tambah otakku iki muter-muter. Wis rasa ngomong ngono ah. Ya saya pesan mangan ae nang ngono. Ya, ceplok pokoke. Lha wis marang ngene kan iso ngomong resesi ekonomi iku. Saya serasa bahas resesi meneh. Terus balik, parek-parek ngene nek balik. Siap balik yuk. Ayo. Kami. Ayo balik. Balik. Dolane dina iki aman toh? Aman dan terkendali. Ya, soalnya nganggo iki mujarab iki. Iya. Bini, kayaknya mahal loh, Tor. Aku kembaliin aja gimana? Gak usah. Mending gak kue ae, anggap aja jimat sekuat. Oh, makasih Victor. Ya wes, kini tak balik sih ya. Besok Ya. jalan neh, oke? Oke. Yo, gue APD lengkap karo kalung iki. Jelas lagi. Harus wajib. Sip. Wes. Oke. Ya, wes ya. Ya. Kita balik. Jati. Ya. Wah, keren banget short movie karya dari anak-anak remaja. Iyalah keren banget lah pasti. Tapi ada yang spesial lagi loh. Apa tuh? Biasanya kalau ulang tahun tuh identiknya ngapain sih? Motong kue nggak sih? Oh iya, tapi ada satu lagi yang spesial. Apa? Tiup lilin. Tapi sayang banget, tiup lilin kan nggak bisa waktu di pandemi kayak gini ya kan, karena berkaitan dengan protokol kesehatan.
Tapi kalau misalnya kita bagi-bagi kue gimana? Wah, ide bagus bagi-bagi Iya kue. kan? Tapi sebelum bagi-bagi kue, gimana kalau kita nyanyi Happy Birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami undang Saudari Rere sebagai Ketua Panitia HUT untuk membagikan cupcake kepada beberapa orang yang akan kami sebutkan. Yang pertama kami undang Saudara Christopher Eric selaku Ketua Komisi Remaja. Kami undang Kak Ripka sebagai Pembina Komisi Remaja. Yang ketiga kami undang Pendeta Muda Yesaya selaku Pembina Komisi Remaja. Selanjutnya kami undang Pendeta Erik sebagai Koordinator Tim Gembala Jemaat. Selanjutnya kami undang Ibu Diaken Dewi Indah sebagai perwakilan Majelis Jemaat. Dan yang terakhir kami undang Saudara Yosef sebagai Ketua Komisi Pemuda. Kami persilakan Saudari Rere untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Diaken Dewi Indah selaku perwakilan Majelis Departemen PWG dan juga Saudara Christopher Eric selaku Ketua Komisi Remaja. Selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Yang terhormat Bapak Pendeta Erik Sudarma, Koordinator Tim Gembala Jemaat GKMI Kudus. Yang terhormat Bapak Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya dan Ibu Ripka Mentari Ayuningrum, Pembina Komisi Remaja Metanoia. Yang terhormat Ketua Komisi Pemuda Voksi. Yang saya kasihi Panitia HUT, pengurus dan segenap anggota Komisi Remaja Metanoia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Oleh karena anugerahnya, kita bisa merayakan HUT ke-44 Komisi Remaja Metanoia, walaupun melalui media online ini. Pada HUT ke-44 Komisi Remaja Metanoia mengangkat tema Reconnecting, mengajak para remaja yang sudah merasakan kasih Kristus dalam hidupnya untuk terus memiliki hubungan atau reconnecting dengan Tuhan sebagai fondasi hidup orang Kristen. Anak-anakku, remaja itu adalah agen penggerak bagi pertumbuhan iman tubuh Kristus secara keseluruhan dan penerus masa depan generasi. Jadi masa remaja itu masa emas dan harus diisi dengan berbagai kegiatan untuk menyongsong masa depan. Masalahnya pada saat ini pandemi,
sehingga banyak kegiatan di-cancel. Semoga melalui peringatan HUT ke-44 ini, remaja Metanoia bisa jadi teladan dengan mengasihi, berbagi, atau menolong bagi yang membutuhkan, saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling menghibur, sehingga terjalin relasi yang baik antar remaja Metanoia. 44 tahun tentulah bukanlah sebuah perjalanan kehidupan pelayanan yang singkat dan mudah dikerjakan. Generasi demi generasi telah hidup dan menghidupi komisi ini. Semoga antar generasi masih tetap bisa berhubungan kembali dan melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Dan melalui peringatan ulang tahun ini, hubungan antar teman, hubungan antar generasi, dan hubungan dengan Tuhan makin terjalin dalam suatu persekutuan yang indah, sehingga bisa menjadi teladan bagi orang-orang sekitarnya, khususnya remaja lain. Akhir kata, atas nama Majelis Jemaat GKMI Kudus, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-44 Komisi Remaja Metanoia. Semangat, Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Halo Metaners, aku mewakilkan dari pengurus Komisi Remaja Metanoia ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena Komisi Remaja Metanoia telah diberikan umur 44 tahun. Umur yang cukup lama untuk sebuah komisi. Dan kami bersyukur juga kami boleh bertumbuh bersama di dalam Kristus di Komisi Remaja ini. Aku juga mau terima kasih buat teman-teman panitia yang udah kerja keras banget, kalian keren. Dan juga jangan lupa di HUT ini kami juga memberikan epistol tahun ini, jadi bisa dibaca karena seru epistolnya. Sekian, aku mau ngucapin yel-yel, kalian balesin, oke? Metanoia, be the pattern. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Diaken Dewi Indah dan juga Saudara Christopher yang sudah menyampaikan sambutan. Dan sekarang kita akan menaikkan doa syukur yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Yesaya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kami menaikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, atas segala penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan atas kami semua. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai ini, kami bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami dapat menyelenggarakan kebaktian HUT ke-44 Komisi Remaja Metanoia sore hari ini. Ya Tuhan, kami mensyukuri akan penyertaan-Mu selama 44 tahun perjalanan Komisi Remaja Metanoia ini. Kami sadar Tuhan, ada banyak pergumulan, tantangan dan hambatan yang kami hadapi. Namun, dalam kesemuanya itu, kami tetap boleh mengalami dan merasakan anugerah penyertaan dan pertolongan Tuhan yang nyata atas kami. Demikian juga Tuhan, kalau Komisi Remaja Metanoia ini masih bisa eksis sampai hari ini, itu semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, di hari ulang tahun ke-44 Korem Metanoia ini, kami mohon padamu, kiranya Tuhan menolong, menyucikan hati kami, sehingga kami benar-benar bertekad, meninggalkan segala dosa kami, menanggalkan kehidupan kami yang lama, dan berbalik kepada jalan Tuhan. Perbaharuilah dan karuniakanlah hati yang sungguh mencintai Engkau dan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk tidak lagi hidup untuk kepentingan diri kami sendiri. Sebaliknya, kami hidup untuk Tuhan dan bagi sesama kami, khususnya kepada mereka yang tersisih dan terpinggirkan. Ajar kami Tuhan memedulikan mereka sama seperti Tuhan memedulikan kami. Ajar kami mencintai mereka sebagaimana Tuhan mencintai kami. Ajar kami melayani mereka
sama seperti Tuhan melayani kami. Ajar kami Tuhan menyemangati mereka, sama seperti Tuhan menyemangati kami. Ajar kami memberdayakan mereka, seperti Tuhan memberdayakan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini, kami juga berdoa untuk para pengurus Komisi Remaja Metanoia. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, agar mereka boleh tetap bersatu, semakin kompak dan bersehati untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan mereka dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga semua anggota Remaja Metanoia boleh terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih mereka. Akhirnya kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap partisipasi dari seluruh panitia HUT ke-44 Metanoia bersama dengan pengurus dan semua pelayan ibadah yang terlibat dalam kebaktian sore ini. Kiranya atas pertolongan dan anugerah Tuhan, mereka terus boleh mengobarkan setiap potensi dan talenta yang Tuhan karuniakan untuk mereka boleh pakai melayani Engkau dan sesama. Terima kasih ya Bapa, seluruh doa ini kami naikkan di dalam nama Putra Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nggak kerasa ya, Met? Kita udah sampai di penghujung acara kita hari ini. Iya nih, nggak kerasa. Teman-teman juga di rumah udah nemenin kita dari awal sampai akhir. Tapi kok kayak ada yang kurang ya? Apa ya yang kurang ya? Oh, kita belum nyanyi lagu kebangsaan Metanas. Oh iya. Gimana kalau kita nyanyi? Mars Metanoia. Untuk menaikkan doa berkat.
Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan, dan pertolongan Roh Kudus atas saudara sekalian, para Metaners, hari ini sampai selamanya. Amin. Udah nemenin kita ngikutin acara HUT hari ini dari awal sampai akhir. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di HUT Metanoia tahun depan. Metanoia, be the better. Bye-bye. HUT ke-44 Metanoia. Metanoia, be the better.